Hari ini temenin aku masak buat Jumat berkah yuk. A day in my life. Seperti biasa, Kamis malam Jumat aku berbelanja untuk masak buat bagi-bagi di Jumat berkah. Besok menunya adalah nasi goreng sosis barbecue. Bahan-bahannya ada saus barbecue. Sosisnya aku pakai sosis Kenzler, yang beef cocktail sausage. Kita borong semua. Lanjut, ini ada selada. Sampai rumah aku mau rendam dia di air, jadi ngembang besok pagi. Lanjut, yang terakhir bawang bombay. Kalau nasi dan lain-lainnya udah ada di rumah. Caca, udah kebeli semua. Sekarang waktunya kita Nah, malam ini tuh aku mau nyiapin kotakan nasinya. Biar besok tinggal langsung pluk masukin aja. Jadi guys, bisa anget-anget langsung dikasih orang. Nasinya lucu banget, lihat deh. BTW, asli ini random sih, beberapa kotak bakal aku selipin uang di dalam kotak nasinya. Ini aku masukin plastik food grade ya, biar aman deh dia di dalam kotak. Wah, sudah pagi nih guys. Waktunya kita masak. Nah, yang pertama ini aku masak sosisnya dulu. BTW harga sosis Kenzler sebungkus tadi tuh cuma 27.000. Cara masak sosis Kenzlernya tuh gampang banget. Cuma pakai 4 bahan. Sosis, ini masukin saus barbecue, aduk sampai rata, terus masukin bawang bombay. Udah deh, jadi. Nah, terakhir makannya pakai selada. Ini di tengah masak saya kelaparan. Jadi kita pause dulu buat makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Trik pakai selada ini biar tangan tetap slay, jadinya nggak kotor. Aku bakal bikin ini lagi pas tahun baruan, barbekyuan gitu sama teman sama keluarga. Asli ini tuh nggak mungkin seenak ini kalau sosisnya nggak pakai sosis Kenzler. Sosisnya udah, waktunya kita masak nasi gorengnya. Nah, ini udah ada sayurannya. Terus tinggal campurin nasi goreng yang udah aku bumbuin. Ini aku juga pakai bumbu instan biar sat. Nah, kalau udah kita langsung pindahin ke wadah. Terus kita masukin deh ke kotak nasinya. Kalau nasinya udah masuk semua, kita taruh selada di atasnya. Nah, kalau udah kita tumpuk pakai sosisnya deh. Kita agak plating gitu biar cakep. Nah, ini kita bagi tugas sama Pak Su, karena bentar lagi mau sholat Jumat. And last but not least, kita masukin sedikit door prize ke kotak-kotak yang random. Kira-kira siapa yang dapet ya? Nah, ini rencananya aku mau kasih ke karyawan-karyawan apartemen. Semuanya udah siap, langsung kita ke bawah buat bagiin. Nah, ini aku bagiin ke sobi-sobi aku yang lagi bertugas. Nah, karena di apartemen aku juga ada Alfamart, aku mau bagiin ke mbak-mbaknya deh. Alhamdulillah, bagi-baginya udah kelar guys. BTW Jumat minggu depan kayaknya seru deh kalau aku bikin nasi kotak pakai daging Wagyu A5. Setuju gak guys? Sampai ketemu di Jumat minggu depan. Reaksi suami ketika aku beli parfum 12 juta. Bu, makan ya bu. Bentar dulu, aku mau bikin video review parfum dulu bentar ya. Jadi buruan deh. Guys, sumpah aku happy banget. Akhirnya kebeli juga one of my dream perfume yang aku udah pengen dari lama banget, tapi selalu sold out. Dan jujur aku maju mundur belinya karena ini harganya lumayan ya. Tapi akhirnya I got it, oh my god. Harganya kalau dirupiahin 12 juta guys. Sumpah ini bagus banget. 12 juta. Lalu mau mandi parfum mau gimana? Kan 12 juta. Kemarin kan baru beli parfum bu. tapi aku pengen buat ini ya, aku udah lama banget ini ada di keranjang aku, pengen banget. Ya di keranjang 12 juta bu. Dapat motor. Gimana? Aku kan nabung ya buat ini. Aku nabung sendiri. Iya, nabung sendiri juga nggak apa-apa. Mandi mau gimana sih pakai parfum 12 juta? Kita cobain dulu ya guys, kita cobain. Ini malah Apip marah, kenapa sih? Ya kenapa sih lu pakai nanya 12 juta? Kita cobain ya. Sumpah baunya enak banget kan? Tuh, Iya. Ya enak sih. enak kan? Sama kayak parfum Dior Mini Bau. Nah bener, yang blooming bouquet. Bau-bau ini. Jadi gak apa-apa kan? Harganya 12 juta. Iya tetap 12 juta bu. Sumpah berhasil banget aku ngeprank Apip. Coba kamu tebak harganya berapa? Emang gak ada 12 juta? Enggak, enggak 12 juta. Seriusan? Enggak. Seriusan? Enggak, di bawah 12 juta ya berapa? 5 lah. 5 juta. Turun lagi, turun lagi. 2,5. Terus Gak mungkin 2,5. Gak mungkin 2,5 juta. Di atasnya 2,5 juta. Ini 200.000 sayang. 200.000 guys. Ini tuh parfum lokal dari Mykonos, namanya Enchanted. Sumpah enak banget kan, baunya kayak floral musky gitu loh. Terus dia tuh kayak wangi fresh floral tuh bener-bener vibrant banget. Jadi kayak mask pleasing gitu gak sih? Enak banget kan? Jujur aku kalau pakai ini kayak princess lagi main di taman bunga gitu loh. Dan dia tuh baunya super versatile banget. Jadi bisa dipakai indoor outdoor, iya gak sih? Enak banget gak sih? Enak. Kamu jadi kayak pengen ciumin aku terus gak sih?
Jangan mancing ya. I highly recommend you guys buat cobain perfume ini. Kenapa? Wanginya tuh 10 out of 10. Openingnya yang citrusy dari Mandarin Orange, tapi gak sama sekali kecut karena ada perpaduan floralnya. Jadi wanginya well balanced, terus super exotic, cocok buat dipakai indoor maupun outdoor. Cobain deh perfume Mykonos yang enchanted ini. Pasti kalian ketagihan. Bikin kardus bekas jadi estetik, hah? Emang bisa? Jadi tadi aku nemu kardus nganggur kan guys di ruang tamu. Terus karena udah lama gak DIY, tangan aku nih gatel rasanya. Dan pas ngeliat kasur aku nih kok kayak kosong ya guys. Jadilah saya ngide buat bikinin bed head kayak gini. Gimana guys? Lucu nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Oke, nggak pakai lama. Ini kita ukur dan langsung kita buat. Yang pertama kita gambar dulu sesuai ukurannya, terus langsung aku potong. Nah ini yang bikin PR, gambar meleot-leotnya itu loh. Kardusnya udah kepotong, sekarang aku siapin kain dakron. Kain dakron ini aku beli ya guys, jadi bukan bekas. Nah ini aku potong ngelebihin polanya. Biar bisa dilipat ke belakang terus di strapless kayak gini. Nah ini aku juga punya sisa kain sofa. Kalau kalian punyanya kain polos atau pakai handuk juga bisa ya guys. Udah jadi, kalian siap sama hasilnya? And caca. Sumpah aku nggak nyangka kalau bakalan bisa selucu ini. Kalau beli bisa 2 jutaan guys, tapi kita bisa bikin sendiri. Kan cara nempelinnya gimana? Nah ini aku pakai kardus sisa terus aku tempelin gitu di belakangnya jadi dia bisa berdiri. Ya udah guys, besok kita DIY bareng bekas apa lagi ya? Nyobain pesawat termahal di Dubai sampai tiba-tiba difotoin sama pramugarinya pakai Polaroid. Kira-kira gimana ya guys rasanya? Guys, supaya aku excited banget. Cobain naik pesawat Turkish Airlines udah, Korean Airlines juga udah. Dan sekarang aku bakal review ke kalian peringkat 5 besar pesawat terbaik di dunia, yaitu Emirates Airlines. Lihat, belum apa-apa kita sudah disambut sama pohon emas di bandara Dubai. Emang ada-ada aja gitu kelakuan negara sultan. Oke, sebelum kita naik pesawatnya seperti biasa, kalau naik business class kita bakal dapat akses lounge-nya. Dan kayak di lounge pada umumnya kita bakal dapat buffet makanan. Sebenarnya makanannya biasa aja sih guys, kayak di lounge pada umumnya. Tapi ini yang bikin beda, ada gerobak es krimnya guys. Terus ini kita bisa ngambil sendiri, jadi kayak kang es krim. Kalian lihat seberapa handalnya aku menjadi kang es krim. Udah pro banget kan? Oke guys, kita udah dipanggil untuk masuk ke pesawatnya. Nah terus nih pas aku udah duduk, terus dikasih welcome drink, tiba-tiba pas udah take off ada pramugari yang nyamperin. Terus dia fotoin kita pakai Polaroid guys. Dan ini tuh nggak cuma buat penumpang bisnis kelas doang, tapi dia sampai ke ekonomi. Pokoknya dia tuh keliling. Terus yang bikin lucu banget itu adalah Polaroidnya dikasih frame. Ada gambar pesawat Emirates ya. Pokoknya kunci biar fotonya lebih lucu harus sama pasangan kayak gini ya guys. Ini jadi foto Polaroid pertama kita di atas udara. Nah nggak lama ini kita dilatengin pramugari lagi, dikasih menu buat milih makanannya. Pokoknya ini pramugari 5 menit sekali tuh datang terus guys. Sekarang waktu kita unboxing amenities apa aja yang kita dapetin. Ternyata kayak di pesawat pada umumnya aja guys. Tapi pas unboxing ini aku menyadari satu hal yang gak aku temuin di pesawat manapun kecuali Emirates. Ini ada tabletnya guys. Ini jujur aku kurang tahu ya ini fungsinya apa, karena kan udah ada TV-nya di depan dan udah dikasih remote. Nah ini remote-nya guys. Terus tabletnya ini buat apa? Jadi TV di depan kita tuh bisa diatur kalau nggak pakai tablet, pakai remote. Kayak gini. Sambil menunggu makanan kita datang yang pada salfok sama hijab sama baju aku. Of course ini dari Heaven Lights. Dan yang udah ngajakin aku ke Dubai. Dan ini adalah outfit airport ternyaman yang pernah aku pakai. Oke, makanan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sebelum guys, dikasih makanan pembuka ini aku dikasih milk tea sama biskuit. Terus lanjut ke makanan pembukanya appetizer. Karena aku gak suka salad ya, jadi aku makan roti sama supnya aja. Ini sup jagung gitu enak banget. 8,5/10 saking enaknya. Lanjut untuk main course-nya ini aku pilih steak. Ini masih jadi pertanyaan buat aku, gimana mereka masak steak di dalam pesawat dan bisa seenak steaknya 9/10. Terus ini juga ada salad udang tapi aku gak terlalu suka 6/10. Terus ini dessertnya aku dikasih buah. Nah ini pas lampu pesawatnya dimatiin cakep banget, ada bintang-bintangnya guys. Bezir, ini makanan gak habis-habis. Aku dikasih nasi goreng lagi guys. Oh my god, enak banget lagi nasi gorengnya 8/10. Kurang afdol gak sih kalau udah di pesawat tapi gak review kamar mandinya? Kamar mandinya ya udah aja guys pada umumnya, tapi ini aku menemukan perfume. Kita gak mampu kelek di perjalanan. Overall ini pesawat oke banget. Servisnya pramugarinya juga juara. Tapi aku merasa kursinya tuh lumayan sempit buat ukuran business class. Nyempit ke samping tapi manjang ke depan. Semoga gitu. Next aku bisa nyobain first classnya mereka deh. Udah segitu dulu, makasih pada nonton. Bye. Emang kamu nanya harganya ya? Kamu berapa mas? Untuk harganya itu 85 juta kak. Temenin aku nyobain kepiting mentah langsung di Korea. Kira-kira gimana ya rasanya? Wah ini gara-gara seliweran mulu di FYP aku orang makan jajang-gejang. Mumpung aku lagi di Korea, aku pengen cobain pertama kali jajang-gejang langsung di tempat yang paling terkenal di sini. Nama tokonya nih Honglim di Gwanjang Market, Kota Seoul. Itu terkenal karena masuk Netflix guys. Nah itu jajang-gejangnya. Aku langsung pesen 2 varian, ini yang asin sama yang manis. Dan harga satu porsi kepiting ini 300.000 guys. By the way ini dia nggak nyediain tempat makannya, jadi kita harus take away dan makan di tempat lain. Jujur sih aku deg-degan banget makan ini. Gue deg-degan sih cobainnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi apapun, untung aja kita nggak makan di tempatnya. Karena aku nggak enak banget sih sama orang yang jual. Aku coba untuk nggak muntita. Karena menurut aku ini seamis itu. Saking aku tuh nyari letak enak yang dibilang orang-orang itu di mana. Masih nyoba makan guys, tapi nggak ketelan. Maaf ya, ternyata aku nggak suka. Nggak bisa ketelan. Oke, kita cobain yang manis ya. Kata orang-orang ini nggak terlalu amis kayak yang sebelumnya. Yang manis enak banget demi apapun. Wah, sumpah sih ini yang manis enak banget. Gak kerasa amis sama sekali. Yang manis enak banget demi apapun. Terus dagingnya tuh kerasa manis banget. Dan sausnya menurut aku juara banget. Dia manis, asam. Pokoknya yang manis ini kemakan banget sama aku. Aku kasih 9/10. Pokoknya aku saranin kalau kalian pertama kali cobain Jajang Gejang, yang manisnya dulu ya guys, baru yang asin ini.